Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurmelawati Rusli dari kelas 11 Otomasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum PBM hari ini, Jumat 7 Februari 2025. Apa saja yang dipelajari pada PBM hari ini, yaitu yang pertama sikap disiplin, yang kedua analisa SWOT, yang ketiga harga jual produk, yang keempat pengertian bahan dan alat, yang kelima pembuatan wiring diagram, yang keenam biaya produksi, yang ketujuh membuat proposal. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu sikap disiplin. Sikap disiplin memiliki 8 contoh dalam pembelajaran. Yang pertama, datang tepat waktu ke kelas. Yang kedua, mendengarkan guru dengan fokus. Yang ketiga, mencatat materi dengan baik. Yang keempat, mengikuti praktik dengan serius. Yang kelima, mengerjakan tugas PR tepat waktu. Yang keenam, jujur dalam ujian dan tugas. Yang ketujuh, menggunakan fasilitas sekolah dengan tanggung jawab. Yang kedelapan, berpartisipasi aktif dalam kelas. Selanjutnya, yaitu tentang analisa SWOT. Analisa SWOT terdiri dari yang pertama kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunity, yang keempat ancaman atau threats. Ini 4 contoh yang termasuk dari analisa SWOT. Selanjutnya yaitu tentang harga jual produk. Harga jual produk bisa dihitung sama dengan biaya produksi plus keuntungan maksimal 20%. Yang pertama yaitu apa itu hitung biaya bahan, total biaya bahan baku yang digunakan. Yang kedua, maksud dari hitung biaya peralatan yaitu biaya alat atau perlengkapan yang dipakai dalam produksi. Yang ketiga, hitung biaya produksi. Biaya bahan ditambah biaya peralatan ditambah biaya lain seperti tenaga kerja atau listrik. Yang keempat, hitung keuntungan maksimal 20%. Maksudnya yaitu ambil maksimal 20% dari biaya produksi lalu tambahkan ke harga jual. Contoh dari maksud dari hitung keuntungan maksimal 20% yaitu biaya bahan misalnya 50.000, biaya peralatan 20.000, biaya produksi 50.000 ditambah 20.000. Jadi biaya bahan ditambah dengan biaya peralatan itu termasuk dengan biaya produksi. Jadi 50.000 ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Keuntungan 20%. Jadi hasil dari biaya produksi dikali 20%. Hasilnya itu 14.000. Jadi harga jual dari biaya produksi dan hasil dari keuntungan yaitu 84.000. Selanjutnya yaitu tentang pengertian bahan dan alat. Apa itu bahan? Bahan adalah material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang bisa habis atau berubah bentuk selama proses produksi. Selanjutnya peralatan. Apa itu arti peralatan? Peralatan adalah alat yang digunakan dalam pembuatan produk yang tidak habis pakai dan memiliki umur pakai yang panjang. Selanjutnya, yaitu pembuatan wiring diagram. Wiring diagram yaitu meliputi A. Perencanaan atau kata lainnya plan. Contohnya yang pertama menentukan judul produk, yang kedua membuat proposal produk, yang ketiga membeli bahan dan peralatan. B. Pelaksanaan atau kata lainnya DO. Yang pertama memeriksa kelayakan fungsi komponen, bahan dan alat. Yang kedua, membuat desain mekanik jam. Yang ketiga, membuat prosedur kerja. Yang keempat, membuat prosedur mekanik. Yang kelima, membuat prosedur elektrik. C. Penggerakan atau cek, kata lain cek.
Yang pertama, memeriksa fungsi. Yang kedua, memeriksa mekanikal. Yang ketiga, memeriksa pendapat. D. Tindakan perbaikan atau kata lainnya yaitu action. Yang pertama, menyempurnakan posisi LCD dengan casing. Yang kedua, menyempurnakan baut. Yang ketiga, menyempurnakan solder yang tidak rapi. Selanjutnya yaitu materi tentang penjelasan biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Biaya ini mencakup yang pertama, upah kerja. Apa sih itu upah kerja? Biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja dalam prosedur produksi. Yang kedua, biaya jasa. Pengeluaran untuk layanan yang mendukung produksi seperti sewa alat atau jasa teknisi. Yang ketiga, keuntungan 20%. Tambahan nilai dari total biaya sebagai profit yang diharapkan. Selanjutnya, materi terakhir yang diberi adalah yang pertama, tugas membuat proposal bab 1, 2, 3 mengenai jam digital dalam produk kreatif dan kewirausahaan serta mengonsultasikannya hingga benar. Yang kedua, membuat wiring diagram, daftar checklist pengecekan. Selanjutnya yaitu presentasi resume PBM pada hari ini yang sedang saya lakukan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi hari ini yang telah kita pelajari yaitu tentang pembuatan jam digital sebagai produk kreatif dan kewirausahaan memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari penyusunan proposal, pembuatan wiring diagram, hingga pengecekan kualitas melalui daftar checklist. Selain itu, presentasi hasil dan pembelajaran menjadi langkah akhir untuk memastikan pemahaman yang mendalam serta kesiapan produk sebelum dipasarkan. Setiap tahap ini berperan penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Segitu saja materi PBM yang telah dipelajari hari ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.